Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Siti Puji Sofia dari semester 5A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal salah satu karya dosen fakultas kami, yaitu Ibu Dr. Trini Handayani SHMH yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Nah, di penduduk Indonesia ini dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang hingga mencapai korban lebih dari 100 anak. Kasus ini itu terjadi dilakukan pelaku memberi iming-iming korban dengan hadiah yang tidak seberapa dan mengancam si korban agar tidak melaporkan kepada siapapun. Tidak menutup kemungkinan ketika pihak keluarga mengetahui mengenai kasus ini, mereka menutupinya dengan alasan bahwa berpikir bahwa ini aib. Semakin berlanjut dan semakin tingginya kasus kekerasan seksual pada anak ini mencerminkan bahwa rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Nah, kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan harus ditempatkan kepada kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, karena kerusakan yang disebabkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap ini juga berarti telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena anak-anak usia sekarang itu merupakan aset negara di masa depan. Sanksi pidana khusus kekerasan seksual terhadap anak ini seharusnya tidak berpijak kepada KUHP atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tetapi juga dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia, apalagi melihat dampak dari kekerasan yang tidak hanya mengancam fisik namun juga psikis. Jadi jenis kekerasan pada anak itu terbagi menjadi 3, yaitu fisik yang berupa seperti tendangan, pukulan, jabakan, dan lainnya. Sedangkan untuk verbal itu seperti caci-mencaci, mengejek, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu kekerasan secara psikis, misalnya seperti pelecehan seksual, memfitnah, dan juga sejenisnya. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini kan termasuk di Kabupaten Cianjur. Menurut data P2TP2A Kabupaten Cianjur tahun 2014, data korban kekerasan pada anak meliputi trafficking ini sebesar 11 anak. Kemudian tentang persetubuhan sebanyak 69 anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini sebanyak 4 anak dan sodomi sebanyak 59 orang anak. Kekerasan kepada anak ini didominasi pada kekerasan seksual baik perkosaan maupun sodomi. Pada kasus ini terdapat penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual berusia antara 14 tahun sampai dengan kurang 18 tahun dimungkinkan untuk dilaksanakan diversi, asalkan perbuatan yang dilakukan merupakan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual juga perlu ditambah dengan ketentuan dan undang-undang peradilan HAM yang mengingat bahwa dampak kekerasan dari seksual ini itu melekat seumur hidup dan mempengaruhi masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Apabila pelaku mempunyai masalah pada libido atau kelainan seksual atau hiperseksual, dapat dilakukan pemandulan secara kimia serta diasingkan untuk sementara waktu sampai pelaku sembuh dari penyimpangan seksual yang menimpa pelaku. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.